mungkin sebenarnya kalau saya sendiri sih masih ingin mengulik ya lebih lanjut tadi perjalanan hijrahnya Teteh. Tapi insya Allah nanti mungkin kita punya program lain gitu ya Teh, atau proyek lain insya Allah ke depannya gitu ya, untuk kita bisa berbincang lebih detail lagi terkait hal ini. Nah mungkin Teh kita kembali ke tema kita, yaitu dahsyatnya ibadah sholat gitu ya, karena juga berkaitan dengan Isra Mi'raj. Nah, kita juga ingin tahu nih Teh, mungkin dalam perjalanan spiritual Teteh, perjalanan hijrah Teteh, itu kan mungkin juga Teteh dihadapkan kepada perubahan gitu ya, perubahan bagaimana Teteh memandang ibadah wajib, yaitu ibadah sholat kita gitu Teh. Dulu mungkin sebelum Teteh mu'alaf, itu bagaimana sih Teh memandang ibadah sholat gitu. Karena terus terang Teh, saya pun alhamdulillah ya diberikan jalan untuk bisa berhijrah ke bank syariah gitu. Sebelumnya kan saya juga di bank konvensional gitu. Nah ketika kita berbaur dengan teman-teman yang lain gitu ya, yang non muslim, itu terkadang pada saat kita melakukan ibadah sholat gitu ya, kita sering banget ditanya gitu ya, lu dikit-dikit sholat sih gitu ya, duhur sholat, nanti 2 jam kemudian, 3 jam kemudian sholat lagi gitu ya. Itu kan dulu begitu gitu cara memandang terkadang teman-teman non muslim kita gitu. Nah, bagaimana nih Teh, kalau dari Teteh sendiri ada pergeseran nggak nih gitu dalam memandang, dalam memaknai ibadah sholat ini Teh? Silahkan Teh. Ya, Bismillah. Jadi memang semakin kita belajar, kita semakin merasa tidak tahu gitu ya, merasa bodoh gitu rasanya, ya Allah kok kayaknya banyak banget ilmu yang harus kita pelajari gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Jadi ternyata memang perintah sholat itu di satu sisi imperatif ya, perintah ya, tapi di sisi lain itu adalah bukti sayangnya Allah sebenarnya buat kita, buat Rasulullah SAW khususan, dan tentunya buat seluruh umatnya Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mungkin emang harus mau nggak mau ya, kita kalau ingin tahu hikmah dari sholat itu memang harus ngulik sedikit tentang sirah nabawiyah ya, bagaimana Rasulullah SAW ketika saat itu setelah tahun kesedihan ya, kehilangan istrinya ya, Sayyidah Khadijah dan pamannya Abu Thalib yang semula sangat amat menjadi supporter ya dari kegiatan dakwah beliau ketika masih di Mekah, dan qadarullah itu kan terjadi sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah ya. Walaupun banyak perbedaan dari para ahli tentang tahunnya, tapi yang jelas itu terjadi sebelum peristiwa hijrah ke Madinah. Dan la haula wala quwata illa billah. Jadi sebenarnya salat itu sholat fardu ya, karena pada Allah waktu itu kan yang di highlight adalah memang perintah sholat fardu 5 waktu ya. Itu sesungguhnya memang hadiah gitu. Jadi jawaban dari Allah ketika Rasulullah bersedih, itu Allah kasih kalau kita kan biasanya kurang piknik gitu ya kalau lagi sedih gitu ya, kalau lagi galau, lagi apa gitu ya. Healing kalau healing ya. Masya Allah. Jadi itu sebenarnya konsep healing yang Allah kasih buat Rasulullah ya, dan tentunya buat kita gitu ya. Bagaimana Rasulullah SAW kalau di surat Al-Isra ayat 1 itu kan dijelaskan bahwa Rasulullah diperjalankan di malam hari gitu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya, yang backgroundnya ada di belakang saya ini ya, dengan menggunakan buraq, dengan ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam, dan saya yakin semua yang ada di sini insya Allah lebih paham lah dari saya ya bagaimana detailnya ya, bagaimana Rasulullah diperjalankan lewat sempat singgah juga ke Gunung Sinai ya di Mesir ya, untuk diperlihatkan, terus sempat juga diperlihatkan kota Bethlehem tempatnya Nabi Isa, dan akhirnya sampai ke Masjidil Aqsa, dan di tembok buraq itu Rasulullah menambatkan hewan buraqnya itu ya, yang seperti kuda tapi warnanya putih dan lebih besar dari keledai tapi lebih kecil dari bagol ya, kurang lebih seperti itu. Dan itu yang sekarang jadi tembok ratapan ya teman-teman ya, yang sekarang diperebutkan sama Zionis Yahudi ya. Dan di Masjid Qubatus Sakhroh nih, yang kubah emas ini Allah perjalankan
Kalau tadi Isra-nya, sekarang Mi'raj-nya ya, naik ke langit gitu. Dan Masya Allah naik dari langit ke-1 ketemu dengan malaikat dengan Nabi Adam, terus sampai akhirnya ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan akhirnya naik ke Sidratul Muntaha yang which is malaikat Jibril juga nggak bisa ikut tripnya gitu, saking benar-benar itu spesial gitu ya, eksklusif buat Rasulullah untuk bisa ngerasain nikmatnya tadi itu healing ya, yang Masya Allah akhirnya ketemu dengan Rob kita, Masya Allah ya, di Baitul Maqmur bercengkrama langsung gitu ya, walau alam lah untuk soal detailnya ya, karena banyak sekali diskusi tentang itu ya. Tapi yang jelas dari situ akhirnya ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, perintah sholat yang sebenarnya itu semacam kayak kita tuh dikasih apa? Kalau kita dikasih gadget yang paling mutakhir itu kan kita kan kayaknya happy banget ya. Bayangin nggak sih kalau dikasih iPhone 13 gitu. Masya Allah dikasih iPhone 13 buat apa? Biar gampang komunikasinya sama Rob kita. Jadi sholat tuh seindah itu ternyata gitu. Cuman kadang-kala kita salah perspektif melihatnya hanya sekedar sebagai perintah gitu. Instead of tadi hadiah gitu. Bahwasanya ini sebenarnya hadiah gitu. Dan Masya Allah kasih kita hadiah 5 kali sambungan langsung ya, internasional ya, bukan internasional lagi, inter-universe gitu ya. Masya Allah ya, dari kita yang di bumi, yang kita yang penuh dengan kefanaan, bisa komunikasi langsung loh sama Allah, nggak mesti lewat medium apapun gitu. Allah kasih itu. Nah itulah yang sebenarnya harusnya jadi filosofi atau hakikat why kita harus menikmati sholat. Karena sholat itu hadiah. Kita dikasih iPhone 13 aja happy-nya nggak ketolongan. Ini sholat loh, lebih bagus, lebih keren ya, dan lebih canggih dari itu. Kita berbisik di tanah ya, di bumi, kedengeran sampai langit. Masya Allah, indah banget gitu. Dan kalau pengen tahu jawabannya Allah gitu ya, kalau kita pengen curhat sama Allah, kita dengan sholat, jawaban Allah tahunya dari mana? Dari kalam Allah, dari Al-Quran. Makanya itu indah banget sebenarnya kalau kita memahami sholat secara komprehensif. Jadi bukan instead of tadi itu kok sholat lagi. Ya gimana sih, kalau sayang kan pengennya kan ngobrol terus ya nggak? Gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya share, Kak Irma. Baik, Masya Allah, Teteh. Jadi betul sekali ya. Jadi kalau kita memaknainya sebenarnya mungkin kadang kita memaknainya itu saking kita kerjain terus gitu ya. Khawatirnya lama-lama itu kayak ritual gitu, kayak sekedar menggugurkan kewajiban gitu ya. Ya insya Allah semoga kita nggak seperti itu ya Teh ya. Tapi betul sekali kalau mungkin sekarang ini kan yang lagi ngetren adalah kita nyari healing gitu ya. Healing mungkin holiday lah, liburan gitu. Tapi sebenarnya healing yang sesungguhnya itu sholat. Ya kita sholat itu ya Teh ya, kita berkomunikasi, kita curhat gitu ya ke Allah, kita meminta apa yang kita inginkan gitu. Dan makanya kenapa diberikan 5 waktu, bahkan mungkin kalau kita mau menambah ada sholat-sholat sunnah yang lain, itu ya itu adalah wujud kasih sayang Allah gitu ya Teh, agar kita sering berkomunikasi gitu dengan Allah SWT. Masya Allah, indahnya Islam ya Teh. Betul banget. Nah, satu lagi Kak, sebelum saya lupa ini, astagfirullahaladzim, mohon maaf ya. Saya sering diingatkan sama guru saya, sholat itu tiang agama. Kenapa? Karena yang pertama dihisab nanti ya ketika kita sudah tidak lagi di dunia adalah perkara sholat kita. Kita mau sedekah segitu banyak, kita mau naik haji bolak-balik, tapi kalau sholat kita belum, yang 5 waktu yang haknya Allah itu, yang fardu itu belum kita tunaikan, na'udzubillah, bisa-bisa nanti ya tertahan semuanya gitu. Padahal yang pertama kali dihisab itu sholat kita. Makanya kita dikasih privilege ya sebagai umatnya Rasulullah, dikasih privilege dihisab duluan karena itu gitu. Karena kamu udah menggunakan fasilitas yang sudah saya kasih nggak gitu, ibaratnya itu ya mungkin ya Mbak, secara analogis gitu ya. Udah dikasih gadget paling keren nggak dipakai gitu. Nah ini yang harusnya kita pahami bahwa sholat itu nggak main-main loh, bukan cuma sekedar kalau kita ada maunya aja. Ini satu, memastikan bahwa kita emang indeed hambanya Allah, dan kedua kita memahami bahwa
ini adalah tiang agama. Kita nggak mungkin bisa memperkuat sendi-sendi agama kita yang lain kalau nggak dengan sholat dulu. Habis sholat baru tunaikan zakat, kan gitu di Al-Quran selalu kan. Aqimu sholat dan zakat gitu ya. Selalu pokoknya sambungannya gitu. Habis sholat pasti orang diminta untuk tunaikan zakat, karena itu sama kan kewajibannya gitu. Dan kemudian melakukan amal baik dan selalu diiringi dengan kebaikan-kebaikan lainnya. Jadi dan memang di Al-Quran juga selalu dibilang bahwa memang menegakkan sholat itu nggak mudah gitu ya, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, dan khusyukan itu lagi dapatnya dari Allah. Makanya jadi kalau dibilangin sama guru-guru berat, ya berat, harus dikerjain. Namanya juga membangun tiang. Kalau tiang itu kan nggak bisa sekali langsung jadi gitu. Kalau nggak di istilahnya nggak ditancepin, bisa doyong nanti agamanya gitu. Mungkin itu sih Kak yang harus sama-sama kita saling kuatkan gitu ya. Wallahu a'lam. Masya Allah.